Semua orang terdiam saat seorang pemulung kumal tiba-tiba mencium Polwan di tengah pasar. Teriakan langsung pecah. Ia dihajar, ditangkap, dan dicap leceh. Tak ada yang mau mendengar alasannya. Namun beberapa menit kemudian, kebenaran terungkap. Ciuman itu justru menyelamatkan nyawa sang Polwan. Dan yang lebih mengejutkan, pemulung itu bukan orang sembarangan. Subuh selalu datang lebih dulu bagi Reno. Bahkan sebelum cahaya matahari sempat menyentuh atap-atap sengkota. Saat kebanyakan orang masih terlelap, ia sudah terbangun di sudut kolong jembatan, beralas kardus dan berpayung langit kelabu. Udara pagi menusuk tulang, tapi tubuhnya seolah telah terbiasa. Reno bangkit perlahan, merapikan jaket lusuh yang warnanya sudah tak bisa ditebak lagi, lalu menghela napas panjang sebelum memulai hari yang sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Gerobak reyot menjadi teman setianya. Rodanya berderit setiap kali didorong, seakan ikut mengeluh atas beban hidup yang mereka pikul bersama. Reno tak pernah mengeluh. Wajahnya tenang, matanya redup namun tajam. Ia berjalan menyusuri gang-gang sempit, menuju pasar yang baru saja mulai hidup. Bau anyir ikan, sisa sayuran busuk, dan plastik basah menyatu menjadi aroma yang bagi banyak orang menjijikan. Namun bagi Reno, itulah penanda rezeki. Tangannya cekatan memilah sampah. Botol plastik dipisahkan, kardus dilipat rapi, logam kecil disimpan di kantong khusus. Gerakannya teratur, hampir terlalu rapi untuk seorang pemulung. Sesekali ia berhenti, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk mengamati. Ia memperhatikan cara orang berjalan, nada suara saat berbicara, bahkan arah pandangan mata mereka. Seolah setiap detil kecil memiliki arti tersendiri. Tak ada yang tahu apa yang ia cari dari semua itu. Bahkan mungkin Reno sendiri tak sepenuhnya sadar. Orang-orang pasar mengenalnya, tapi tak benar-benar mengenal. Itu si pemulung, begitu mereka menyebutnya. Kadang diusir dengan sapu, kadang diteriaki agar tak mendekat. Ada pula yang mencurigainya sebagai pencuri yang menyamar. Namun Reno selalu menerima semuanya dengan sikap yang sama. Ia menunduk sedikit, tersenyum tipis, lalu menjauh tanpa sepatah kata. Tak ada amarah, tak ada pembelaan. Seolah hinaan-hinaan itu tak pernah benar-benar menyentuh dirinya. Di terminal bus, situasinya tak jauh berbeda. Asap knalpot, teriakan kernet, dan derap kaki penumpang menjadi latar kesehariannya. Reno berdiri di pinggir, menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tumpukan sampah. Ia hafal betul ritme tempat itu, jam berapa bus datang, kapan petugas lengah, dan di mana sampah paling banyak terkumpul. Pengetahuan itu bukan didapat dalam sehari dua hari. Itu hasil dari pengamatan panjang, kesabaran, dan kebiasaan membaca keadaan. Meski hidupnya keras, Reno bukan manusia yang mati rasa. Ia kerap membagi sebagian hasilnya kepada pemulung lain yang lebih tua atau anak jalanan yang terlihat kelaparan. Ia melakukannya diam-diam, tanpa ingin dilihat atau dipuji. Bagi Reno, membantu orang lain terasa seperti kewajiban yang tak perlu dijelaskan. Ada sesuatu dalam dirinya yang selalu mendorong untuk peduli, meski hidupnya sendiri jauh dari kata layak. Saat siang menjelang, Reno biasanya duduk di bawah pohon tua di tepi jalan. Di sana ia beristirahat sejenak, minum air dari botol bekas yang selalu ia bawa. Matanya kembali mengamati lalu lintas manusia. Ada ketenangan aneh dalam sorot matanya, seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal dalam hidupnya. Bukan mata pemulung biasa, begitulah jika ada yang cukup jeli untuk memperhatikan. Kadang-kadang saat lelah menyergap, Reno terpejam sejenak. Dalam tidur singkat itu, potongan-potongan bayangan muncul. Bukan mimpi utuh, melainkan serpihan. Lampu terang yang menyilaukan, suara tegas memberi perintah, langkah kaki yang serempak, detak jantung yang berpacu di tengah ketegangan. Reno sering terbangun dengan napas tertahan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tak pernah menceritakan mimpi-mimpi itu pada siapapun. Ia hanya duduk diam,
menenangkan diri, lalu kembali mendorong gerobaknya seolah tak terjadi apa-apa. Menjelang sore, hasil pungutannya dijual ke pengepul. Uang yang didapat tak seberapa, tapi cukup untuk makan sederhana dan bertahan hidup. Ia menghitungnya dengan teliti, menyimpannya di saku dalam jaketnya. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Hidupnya sederhana, nyaris tanpa keinginan. Ia tak mengejar kemewahan, bahkan tak tampak bermimpi tentang masa depan. Seolah ia hanya ingin hari ini berlalu dengan tenang. Saat malam turun, Reno kembali ke kolong jembatan. Kota berubah wajah, lampu-lampu menyala, suara kendaraan bergema, dan kehidupan malam dimulai. Dari tempatnya berbaring, Reno menatap langit yang terpotong beton. Ia menarik napas dalam, seperti seseorang yang sedang menenangkan ingatan. Tangannya terkepal sesaat, lalu mengendur kembali. Tak ada yang tahu siapa Reno sebenarnya. Tak ada yang bertanya, dan ia pun tak pernah menawarkan cerita. Bagi dunia, ia hanyalah pemulung kumal yang hidup di balik tumpukan sampah. Namun jauh dalam dirinya, tersimpan masa lalu yang masih berdenyut pelan. Masa lalu yang suatu hari nanti, mau tak mau akan kembali ke permukaan. Pagi itu, Reno kembali bangun sebelum matahari benar-benar terbit. Seolah denyut masa lalu itu hanya ia simpan rapat di sudut hatinya, tak pernah ikut dibawa keluar bersama gerobak reyotnya. Kota sudah mulai bergerak, tapi tak pernah benar-benar peduli pada siapa yang tertinggal di belakang. Reno mendorong gerobaknya memasuki area pasar yang kini jauh lebih ramai dibanding subuh tadi. Suara tawar-menawar saling bersahutan, bercampur teriakan pedagang dan bunyi logam timbangan yang beradu. Disinilah wajah kota terlihat paling jujur, keras, sibuk, dan acuh. Reno menyusuri lorong-lorong sempit di antara lapak, menunduk rendah agar tak mengganggu, meski seringkali justru ia yang diganggu. Jangan deket-deket!" bentak seorang pedagang sayur sambil mengibas-ngibaskan lap basah ke arah Reno. Reno berhenti sejenak, mengangkat tangan tanda mengerti, lalu mundur tanpa sepatah kata. Tatapannya tetap tenang, seperti orang yang sudah terlalu sering menerima perlakuan serupa hingga tak lagi merasa perlu membela diri. Di lapak lain, seorang ibu berbisik pada temannya, menunjuk ke arah Reno dengan wajah waspada, seakan keberadaan Reno sendiri sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Meski begitu, tak semua interaksi Reno berujung pengusiran. Seorang tukang parkir tua di sudut pasar sering mengangguk kecil saat Reno lewat. Mereka jarang berbincang, tapi saling memahami keberadaan satu sama lain. Kadang saat pasar sepi, tukang parkir itu menyelipkan sebungkus nasi sisa dagangannya ke tangan Reno tanpa berkata apa-apa. Reno membalasnya dengan senyum tipis dan anggukan hormat, seolah isyarat kecil itu lebih bermakna dari 1000 kata. Di depan pasar, beberapa pengamen kecil duduk melingkar, gitar butut di pangkuan. Reno berhenti sejenak, mengamati mereka. Salah satu anak terlihat paling kecil, bajunya kebesaran dan wajahnya kusam oleh debu. Reno merogoh sakunya, mengeluarkan sebagian uang hasil jualannya kemarin, lalu meletakkannya diam-diam di dekat kaki anak itu. Saat sang anak menoleh, Reno sudah melangkah pergi, meninggalkan kebingungan kecil yang berubah menjadi senyum pelan. Kemanusiaan Reno sering muncul dalam hal-hal sederhana, nyaris tak terlihat. Siang itu, ia melihat seorang bocah perempuan menangis terseduh di pinggir jalan, kebingungan di tengah hiruk-pikuk kendaraan. Orang-orang berlalu lalang tanpa berhenti. Reno mendekat perlahan, menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan si bocah. Dengan suara pelan, ia bertanya arah rumah dan nama orang tua. Tangannya menunjuk ke arah pos ronda terdekat, mengantar bocah itu hingga bertemu warga yang mengenali keluarganya. Tak ada ucapan terima kasih yang berlebihan. Reno hanya mengangguk, lalu kembali ke gerobaknya, seolah apa yang ia lakukan hanyalah bagian kecil dari rutinitas. Kota memang tak pernah peduli, tapi Reno tetap memilih peduli, meski seringkali kepeduliannya tak pernah dibalas. Bahkan sesama pemulung pun tak jarang memandangnya sebelah mata. Namun Reno tetap berbagi saat memiliki makanan lebih, duduk bersama mereka di trotoar, menikmati nasi dingin dengan lauk seadanya. Ia mendengarkan cerita-cerita mereka, meski jarang ikut bicara. Tatapannya lebih sering mengamati sekitar,
seakan selalu siaga pada sesuatu yang tak terlihat. Di sisi pasar lain, ketertiban mulai dijaga lebih ketat. Seorang polisi wanita berdiri tegak di dekat pintu masuk utama. Seragamnya rapi, rambutnya terikat tegas, dan sorot matanya tajam. Dialah Alia, polwan yang dikenal disiplin dan tak segan menegur siapapun yang melanggar aturan. Para pedagang menghormatinya, meski sebagian takut pada ketegasannya. Alia berjalan menyusuri pasar dengan langkah mantap, memastikan tak ada keributan atau pelanggaran. Reno memperhatikan Alia dari jauhan. Ada sesuatu dalam gerakannya yang membuat Reno berhenti sejenak. Cara Alia memandang sekitar, posisi berdirinya, hingga cara tangannya bergerak saat memberi isyarat. Semuanya terasa familiar. Reno tak tahu mengapa, tapi dadanya terasa sedikit sesak, seperti ada kenangan lama yang coba bangkit. Ia berdiri terlalu lama, hingga tanpa sadar tatapannya bertemu dengan mata Alia. Tatapan itu hanya berlangsung sepersekian detik. Alia menatap Reno dengan pandangan datar, seperti melihat pemulung pada umumnya. Namun Reno justru merasakan getaran aneh, seolah ia melihat lebih dari sekedar seorang polwan. Alia mengalihkan pandangan, melanjutkan tugasnya, sementara Reno tetap diam. Pikirannya bekerja pelan, mencoba menenangkan perasaan asing yang tiba-tiba muncul. Tak ada percakapan, tak ada teguran. Hanya dua pasang mata yang sempat bertemu di tengah kota yang sibuk dan tak peduli. Reno menarik napas panjang, lalu kembali mendorong gerobaknya, mencoba mengubur perasaan ganjil itu seperti ia mengubur masa lalunya sendiri. Hari terus berjalan, dan kota tetap sama, ramai, keras, dan acuh. Namun tanpa disadari siapapun, pertemuan singkat itu telah menanam benih kecil yang suatu hari akan tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Reno melangkah pergi, sementara Alia tetap berdiri menjaga ketertiban. Sama-sama tak tahu bahwa jalan hidup mereka perlahan mulai saling mendekat. Pagi berikutnya datang dengan wajah yang tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Seolah kota sengaja menyembunyikan apapun yang kelak akan terjadi di balik rutinitas yang terlihat biasa. Bagi kebanyakan orang, hari itu hanyalah satu hari lain yang akan berlalu. Namun bagi Reno, ada sesuatu yang terasa berbeda, meski ia tak mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Ia bangun dari kolong jembatan dengan perasaan waspada yang samar. Bukan takut, bukan gelisah, hanya rasa siaga yang muncul tanpa sebab jelas. Reno membersihkan wajahnya dengan air sisa di botol plastik, lalu berdiri menatap langit pagi yang pucat. Gerobaknya kembali ia dorong, rodanya kembali berderit, iramanya sama seperti kemarin. Namun matanya bergerak lebih aktif, menangkap detail-detail kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Di sepanjang jalan menuju pasar, Reno melihat kota perlahan terbangun. Pedagang membuka lapak, pengendara motor saling mendahului, dan suara klakson mulai memenuhi udara. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Reno berhenti sejenak di trotoar, memperhatikan arus orang yang melintas. Ia mencatat pola langkah mereka. Siapa yang tergesa, siapa yang santai, siapa yang sesekali menoleh ke belakang. Kebiasaan lama itu kembali bekerja, seperti naluri yang tak pernah benar-benar padam. Saat memasuki pasar, suasana sudah ramai. Reno kembali pada rutinitasnya, memilah sampah, menyingkir dari jalan utama, dan menerima tatapan sinis tanpa reaksi. Namun hari itu, ia lebih sering berhenti untuk mengamati sekitar. Ada penjual yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Ada pembeli yang mondar-mandir terlalu lama tanpa tujuan jelas. Reno tak menyimpulkan apapun. Ia hanya mencatat dalam diam, seperti seseorang yang mengumpulkan potongan puzzle tanpa tahu gambar akhirnya. Di sudut pasar, Reno melihat Alia lagi. Polwan itu berdiri bersama dua rekan laki-lakinya, memberi arahan singkat sambil menunjuk beberapa titik. Wajahnya tetap tegas, sikapnya profesional. Reno memperlambat langkah, tidak untuk mendekat, hanya untuk memastikan apa yang ia lihat. Tatapan Alia menyapu area pasar dengan sigap, dan sekali lagi, mata mereka hampir bertemu. Kali ini Reno segera mengalihkan pandangan, memilih fokus pada tumpukan sampah di depannya. Sepanjang hari, Reno berpindah dari pasar ke terminal. Panas matahari mulai menyengat,
membuat bau aspal dan sampah semakin menyatu. Di terminal, ia duduk sejenak di bangku tua, memperhatikan bus datang dan pergi. Seorang ibu tua kesulitan mengangkat barang. Tanpa diminta, Reno membantu mengangkatkannya ke atas bus, lalu turun sebelum sempat diucapkan terima kasih. Ia kembali duduk, meneguk air, dan menatap lalu lintas dengan mata yang tak pernah benar-benar beristirahat. Sesekali potongan ingatan singkat menyelinap ke benaknya. Bukan gambaran utuh, hanya perasaan familiar saat melihat seragam Alia atau saat mendengar peluit petugas lalu lintas. Reno menggiling pelan, seakan menepis bayangan itu. Ia sudah lama memilih hidup tanpa menoleh ke belakang. Masa lalu baginya adalah beban yang cukup disimpan, bukan untuk dihidupkan kembali. Sore hari menjelang, aktivitas kota semakin padat. Reno kembali ke pasar untuk memungut sisa-sisa dagangan. Ia melihat Alia berjalan sendirian kali ini, menyapa pedagang dengan anggukan singkat. Reno berdiri agak jauh, memperhatikannya dengan sudut mata. Ada sesuatu yang membuatnya terus awas, bukan karena Alia, melainkan karena keadaan sekitar. Beberapa detail kecil terasa janggal, meski belum cukup jelas untuk disebut ancaman. Reno menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Hari biasa, gumamnya dalam hati, meski perasaannya berkata lain. Ia menutup karung sampahnya, bersiap pergi. Saat itulah ia melihat seorang anak kecil berlari di antara kerumunan, hampir terserempet motor. Reno bergerak cepat, menarik anak itu ke pinggir jalan. Orang-orang berteriak, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Reno memastikan anak itu aman, lalu melepasnya tanpa banyak bicara. Menjelang malam, Reno duduk di bawah pohon tua seperti biasa. Kota perlahan berubah warna, cahaya lampu mulai menggantikan matahari. Ia memandang pasar yang kini mulai sepi. Alia sudah tak terlihat di sana. Reno memejamkan mata sejenak, mendengarkan denyut kota yang tak pernah benar-benar tidur. Hari itu berlalu tanpa kejadian besar, tanpa konflik, tanpa sesuatu yang bisa disebut istimewa. Namun di balik semua itu, ada rasa bahwa sesuatu tengah bergerak pelan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Reno membuka mata, menatap langit yang mulai gelap. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, namun satu hal ia sadari. Hari yang terlihat biasa seringkali menjadi pintu menuju peristiwa yang tak pernah terduga. Dan tanpa disadari siapapun, sebuah keputusan besar sedang menunggu untuk diambil, tepat di tengah keramaian yang tak pernah peduli. Reno berdiri mematung. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Naluri yang selama ini ia tekan bangkit sepenuhnya, menuntutnya untuk bertindak. Ia menatap Alia, lalu tas itu, lalu pria yang kini melangkah sedikit lebih dekat. Waktu terasa menyempit. Reno tahu, ia tak punya kemewahan untuk menjelaskan apapun. Tak ada yang akan mendengarkan pemulung kumal di tengah pasar. Tak ada yang akan percaya pada firasat tanpa bukti. Dan sebelum pikirannya sempat mencari cara lain, tubuhnya sudah bergerak lebih dulu. Reno mendorong gerobaknya ke pinggir dan berjalan cepat menembus kerumunan. Beberapa orang mengumpat saat tersenggol, tapi ia tak peduli. Matanya hanya tertuju pada satu sosok, Alia. Polwan itu menoleh, terkejut melihat pemulung yang kemarin sempat bertatapan dengannya, kini berjalan lurus ke arahnya dengan langkah mantap. Apa-apaan? Alia belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Dalam hitungan detik, Reno berdiri tepat di hadapannya. Tanpa memberi ruang untuk reaksi, tanpa sepatah kata pun, ia menarik Alia sedikit ke depan dan mencium bibirnya. Waktu seolah berhenti. Teriakan langsung pecah. Kerumunan terdiam sepersekian detik sebelum berubah menjadi hiruk-pikuk. Kurang ajar! Pemulung gila! Beberapa orang berusaha menarik Reno, mendorongnya kasar. Alia membeku. Matanya membesar. Otaknya butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Reno melepaskan ciuman itu secepat ia melakukannya. Ia mundur setengah langkah, kedua tangannya terangkat sedikit seolah ingin berkata sesuatu. Namun sebelum satu kata pun keluar, tinju mendarat di pipinya. Ia terhuyung, nyaris jatuh, tapi tetap berdiri. "Tangkap dia!" teriak seseorang. Alia akhirnya tersadar. Amarah, malu, dan keterkejutan bercampur menjadi satu. Ia menarik napas tajam. Naluri kepolisiannya mengambil alih. "Amankan!" perintahnya tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Reno dibekuk. Tangannya dipelintir ke belakang, borgol mengunci pergelangan tangannya. Darah menetes dari sudut bibirnya, namun ekspresinya tetap tenang.
Ia menoleh sebentar ke arah Alia, tatapannya serius, nyaris memohon. Bukan untuk dibebaskan, melainkan agar Alia memperhatikan sekeliling. Tak ada yang memperhatikan tatapan itu. Kerumunan terus memaki. Ada yang meludah, ada yang mencoba menendang. Polisi lain datang membantu mengamankan situasi. Reino diseret pergi, sementara Alia berdiri terpaku. Dadanya naik turun. Ia merasa dilecehkan di depan umum, direndahkan sebagai aparat, dipermalukan sebagai perempuan. Namun di tengah kekacauan itu, seorang polisi berteriak, "Bu, tas ini mencurigakan." Alia menoleh refleks. Tas yang tadi berada tak jauh darinya kini diperiksa dengan hati-hati. Wajah petugas itu berubah tegang. Area langsung dikosongkan. Beberapa menit kemudian suara sirene menggema. Tim khusus datang. Ancaman yang nyaris terjadi berhasil dicegah. Alia berdiri kaku menatap ke arah mobil polisi yang membawa Reno pergi. Dadanya terasa sesak. Amarahnya belum hilang, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Kebingungan yang tak bisa ia jelaskan. Reino duduk di dalam mobil tahanan, kepalanya bersandar pada besi dingin. Ia memejamkan mata perlahan. Di luar, kota kembali berisik, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun ia tahu, sejak ciuman itu, tak ada lagi yang benar-benar akan sama. Dan satu kantor polisi, tanpa mereka sadari, baru saja bersiap menghadapi kebenaran yang akan mengguncangkan segalanya. Sementara Alia masih berdiri terpaku di tengah kerumunan yang belum sepenuhnya tenang, Reno telah dibawa pergi dengan tangan diborgol. Tubuhnya didorong masuk ke dalam mobil patroli yang melaju menuju kantor polisi. Sirene meraung singkat, membelah keramaian pasar yang perlahan kembali sibuk. Seolah kejadian barusan hanyalah selingan singkat dalam hidup kota yang tak pernah benar-benar berhenti. Di dalam mobil, Reno duduk tenang. Tangannya terikat, bajunya kusut, bibirnya pecah di sudut akibat dorongan kasar massa. Namun matanya tetap jernih. Ia menatap lurus ke depan, memperhatikan pantulan lampu jalan di kaca jendela. Tak ada ketakutan di sana, hanya kewaspadaan yang dingin dan terkendali. Polisi yang duduk di depannya sempat melirik heran, merasa ada sesuatu yang tidak sesuai antara penampilan Reno dan sikapnya. Kantor polisi sore itu cukup ramai. Begitu Reno diturunkan, beberapa petugas langsung berkerumun. Sebagian memandangnya dengan jijik, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu. "Ini dia pelakunya," bisik salah satu anggota. "Pemulung gila," sahut yang lain. Reno hanya berjalan mengikuti arahan. Langkahnya mantap, meski kakinya sedikit pincang karena dorongan sebelumnya. Ruang interogasi dingin dan pengap. Lampu putih menyala terang. Meja logam di tengah ruangan memantulkan cahaya tajam. Reno duduk di kursi besi. Borgolnya dilepas. Namun dua petugas tetap berjaga di sisi kanan dan kiri. Seorang penyidik pria paruh baya membuka map, menatap Reno dari ujung kepala hingga kaki. "Nama?" tanyanya tegas. "Reno," jawabnya singkat. Suaranya tenang, nyaris datar. "Pekerjaan?" "Pemulung." Jawaban itu memancing dengusan kecil dari salah satu petugas. Penyidik menyandarkan punggung, menatap Reno lebih lama. "Kau tahu kenapa kau dibawa ke sini?" Reno mengangguk pelan. "Karena saya mencium seorang polisi wanita." "Dan menurutmu itu wajar?" Suara penyidik meninggi. Reno menggeleng. "Tidak wajar, tapi perlu." Kata terakhir itu membuat ruangan hening sejenak. Penyidik menyipit mata. "Perlu? Kau sadar ini pelecehan terhadap aparat?" "Saya sadar resikonya," jawab Reno tanpa ragu. "Tapi jika saya tidak melakukannya, akibatnya akan jauh lebih buruk." Nada suaranya bukan nada orang membela diri dengan panik. Ia berbicara seperti seseorang yang sudah menghitung segala kemungkinan. Penyidik bertukar pandang dengan rekannya. Ada kejanggalan di sana, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata pemulung. Sementara itu di luar ruang interogasi, Alia baru tiba. Wajahnya masih tegang, emosinya belum sepenuhnya reda. Namun di balik amarah dan rasa malu, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Sejak kejadian di pasar, ada satu hal yang mengganggunya. Sesaat sebelum Reno mencium dirinya, ia melihat ekspresi serius yang berbeda dari wajah pria itu. Bukan wajah orang mesum, melainkan wajah orang yang sedang mengambil keputusan berat. Alia melapor pada atasannya dan diminta menunggu. Saat ia duduk di bangku lorong, seorang petugas datang tergesa. "Bu, kami menemukan sesuatu," katanya pelan. Alia menoleh cepat. Petugas itu menjelaskan bahwa beberapa menit setelah kericuhan, ditemukan seorang pria pingsan di dekat pasar dengan kondisi mencurigakan. Dari hasil pemeriksaan awal, pria itu membawa benda berbahaya yang diduga bisa mencelakai siapapun di sekitarnya. Alia terdiam.
Ingatannya langsung kembali ke momen singkat sebelum Reno mendekatinya. Gerakan aneh seseorang di belakangnya. Perasaan tidak nyaman yang sempat ia abaikan. Di dalam ruang interogasi, Reno masih duduk tenang, meski pertanyaan semakin tajam. "Dari mana kau tahu ada bahaya?" tanya penyidik. Reno menatap meja, lalu mengangkat wajahnya perlahan. "Karena saya melihat tanda-tandanya, cara berdiri, arah pandangan, posisi tangan. Itu bukan gerak orang biasa." "Kau mantan polisi?" sela petugas lain dengan nada menyudutkan. Reno tersenyum tipis. "Bukan." "Militer." Reno terdiam sejenak. Hening itu cukup lama untuk membuat suasana menegang. "Tidak penting siapa saya dulu," katanya akhirnya. "Yang penting sekarang tidak ada yang terluka." Jawaban itu justru menambah kecurigaan. Penyidik menutup map dengan suara keras. "Kau pikir kau pahlawan? Kau tahu konsekuensinya?" Reno jawab pelan. "Saya tahu, dan saya siap menerimanya." Pintu ruang interogasi terbuka. Alia masuk. Langkahnya mantap, namun wajahnya tak lagi setegas biasanya. Ia menatap Reno. Untuk pertama kalinya mereka berada di ruangan yang sama tanpa kerumunan. Tatapan itu berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Reno mengangguk kecil, seolah memastikan sesuatu. Alia merasakan dadanya menghangat oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Campuran antara marah, bingung, dan rasa bersalah yang mulai tumbuh. "Apa benar kau tahu akan ada bahaya?" tanya Alia dengan suara lebih rendah dari biasanya. Reno menatapnya lurus. "Iya." "Kenapa tidak bilang? Kenapa harus?" Alia terhenti, menelan kata-katanya sendiri. "Tidak ada waktu, dan tidak ada cara lain agar perhatianmu langsung tertuju pada satu hal." Ruangan kembali hening. Alia menghela napas panjang. Ia menoleh pada penyidik. "Pak, izinkan saya melihat laporan orang yang pingsan itu." Beberapa menit kemudian, laporan itu dibaca di hadapan mereka. Detail demi detail membuat wajah Alia berubah pucat. Semua yang disebut Reno, posisi, waktu bahkan jarak, sesuai dengan temuannya. Reno menunduk, seolah tidak ingin terlihat benar. Kantor polisi mulai bergemuruh oleh bisik-bisik. Seorang pemulung yang menyelamatkan nyawa Polwan. Tak masuk akal, namun fakta mulai menyusun ceritanya sendiri. Reno masih duduk di kursi besi, sikapnya sama seperti sejak awal. Tenang, pasrah, dan waspada. Alia memandangnya sekali lagi. Kini tatapan itu tak lagi dipenuhi marah, melainkan rasa ingin tahu yang dalam. Ia mulai menyadari satu hal. Pria di hadapannya bukan sekedar pemulung kumal yang terseret nasib. Ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di balik mata tenangnya. Dan di ruang interogasi itu, perlahan semua orang mulai memahami. Kasus ini tidak akan sesederhana yang mereka kira. Retakan itu akhirnya sampai ke hati Alia, merambat pelan dari kejadian-kejadian kecil yang tak bisa lagi ia abaikan sejak hari Reno ditahan. Sejak malam terakhir interogasi, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali menutup mata, wajah pemulung kumal itu muncul, tatapan tenang, suara rendah yang terkontrol, dan sikapnya yang sama sekali tak selaras dengan tuduhan yang disematkan padanya. Ada sesuatu yang terasa salah, dan Alia bukan tipe polisi yang mengabaikan naluri. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin ruang ganti, merapikan seragamnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menatap bayangan dirinya sendiri, seorang polwan yang selama ini dikenal tegas, patuh prosedur, dan jarang ragu. Namun kini, keraguan itu justru muncul dari dalam. Ia teringat jelas detik-detik sebelum kejadian di pasar. Momen-momen kecil yang dulu tak ia sadari, posisi tubuhnya, arah pandangannya, dan peringatan aneh yang terasa terlambat. Jika Reno tak melakukan apa yang ia lakukan, apa yang sebenarnya akan terjadi? Di kantor, suasana masih terasa tegang. Kasus Reno belum sepenuhnya ditutup, meski sebagian anggota menganggapnya selesai. Pemulung nekat, pelanggaran jelas. Namun Alia mulai melihat rekan-rekannya dengan cara berbeda. Ada yang terlalu cepat menyimpulkan, ada pula yang mulai diam-diam mempertanyakan. Bisik-bisik kecil terdengar di lorong, terhenti setiap kali atasan lewat. Reno dengan segala keanehannya telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus begitu saja. Alia memutuskan meninjau ulang laporan kejadian hari itu. Ia duduk lama di ruang arsip, membuka rekaman CCTV pasar dari berbagai sudut. Ia memutar ulang menit-menit sebelum insiden. Di sana terlihat dirinya sendiri berjalan menyusuri pasar, lalu bayangan Reno yang muncul dari kerumunan. Namun yang membuat Alia tercekat adalah satu detail kecil. Seorang pria lain berdiri terlalu dekat, tangannya bergerak aneh,
lalu menghilang dari frame tepat setelah kekacauan terjadi. Alia memundurkan rekaman berkali-kali. Jantungnya berdegup lebih cepat. Detail itu tak pernah tercatat di laporan awal. Semakin ia menelusuri, semakin jelas bahwa kejadian itu bukan sekadar pelecehan spontan. Ada pola, ada celah yang nyaris luput. Alia menutup map laporan dengan nafas tertahan. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasakan rasa bersalah yang berat. Jika Reno benar, maka ia bukan korban, melainkan orang yang diselamatkan, dan ia hampir menghukum penyelamatnya. Di sisi lain ruang tahanan, Reno duduk tenang di bangku besi. Wajahnya tetap sama, tak menunjukkan kegelisahan. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja dan tak henti. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ia tak menyesal dengan apa yang ia lakukan. Yang ia sesalkan hanyalah kenyataan bahwa dunia selalu butuh waktu terlalu lama untuk percaya pada niat baik, terutama jika datang dari sosok sepertinya. Beberapa petugas mulai memperhatikan Reno dengan cara berbeda. Cara berbicaranya yang rapi, pengetahuannya tentang prosedur, bahkan sikap hormatnya pada aparat. Semuanya terasa janggal. Seorang perwira senior diam-diam memerintahkan pengecekan sidik jari dan data lama. Hasil awalnya nihil, seolah Reno memang tak pernah ada. Justru ketiadaan itulah yang memicu kecurigaan lebih besar. Alia akhirnya memberanikan diri menemui Reno. Di ruang interogasi yang dingin, ia duduk berhadapan dengannya, tanpa amarah seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatap wajah Reno, mencoba melihat manusia di balik penampilan kumalnya. "Kenapa kamu begitu yakin waktu itu?" tanyanya pelan. Reno menatap balik, senyum tipis menghiasi sudut bibirnya. "Karena saya terbiasa memperhatikan," jawabnya singkat, tanpa penjelasan lebih. Jawaban itu tak memuaskan, tapi cukup untuk menguatkan dugaan Alia. Ia keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk, marah pada dirinya sendiri, bingung, dan perlahan mulai menghormati pria yang semula ia anggap rendah. Seragam yang ia kenakan tiba-tiba terasa berat, bukan karena pangkat atau tanggung jawab, melainkan karena kenyataan bahwa keadilan tak selalu hitam dan putih. Malam itu, Alia pulang lebih lambat dari biasanya. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya Reno? Dan mengapa seseorang dengan masa lalu yang jelas-jelas bukan sembarangan memilih hidup di balik tumpukan sampah? Di luar, kota tetap ramai dan tak peduli. Namun bagi Alia, dunia telah bergeser sedikit. Cukup untuk membuatnya sadar bahwa kebenaran sering tersembunyi balik seragan, prasangka, dan penilaian yang terlalu cepat. Benih-benih kebenaran yang mulai retak di hari sebelumnya akhirnya tumbuh menjadi bayangan besar yang tak lagi bisa dihindari. Pagi itu, udara di kantor polisi terasa lebih berat dari biasanya, seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Reno duduk tenang di ruang yang sama, dengan pakaian kumalnya yang kontras dengan kursi besi dan meja rapi di sekelilingnya. Wajahnya tetap datar, namun sorot matanya menyimpan kesiapan seperti seseorang yang sejak lama tahu bahwa hari ini akan tiba. Alia berdiri di balik kaca satu arah, memandangi Reno tanpa kata. Semalaman ia hampir tak tidur. Potongan peristiwa terus berputar di kepalanya. Sikap Reno saat diinterogasi, ketepatan reaksinya di pasar dan cara ia menyebut titel yang seharusnya hanya diketahui aparat terlatih. Semua itu tak lagi bisa ia anggap kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, dan hari ini Alia berniat menggali sampai ke akarnya. Penyelidikan internal bergerak cepat. Nama Reno tak tercatat di sistem kependudukan aktif, namun sidik jarinya memunculkan hasil yang membuat ruang arsip sunyi mendadak gaduh. Data lama, berlapis sandi, terbuka perlahan. Bukan kriminal, bukan orang biasa. Jejaknya mengarah ke unit yang selama ini hanya dibicarakan dengan suara pelan, unit khusus dengan operasi beresiko tinggi dan tingkat kerahasiaan ekstrim. Wajah Reno di foto lama tampak berbeda. Rambut rapi, tatapan tajam, bahu tegap. Namun mata itu sama.
Reno berdiri di tengah ruangan itu ketika semua fakta akhirnya terhampar, dan keheningan yang tercipta terasa jauh lebih berat daripada teriakan atau kemarahan apapun. Kalimat terakhir yang terucap di babak sebelumnya, tentang masa lalu yang tak lagi bisa disembunyikan, masih menggantung di udara, seolah seluruh isi ruangan sedang mencerna satu kenyataan yang sama. Pemulung kumal yang selama ini mereka remehkan bukanlah sosok biasa. Ruang rapat di kantor polisi itu terasa sempit meski ukurannya luas. Beberapa perwira duduk kaku, sebagian berdiri dengan tangan terlipat. Sementara Alia berdiri sedikit terpisah, matanya tak lepas dari Reno. Wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah, kagum dan kebingungan yang belum pernah ia rasakan sepanjang kariernya. Semua prosedur, semua keyakinan tentang benar dan salah mendadak terasa rapuh. Identitas Reno kini bukan lagi teka-teki. Berkas-berkas yang dibuka, rekaman lama dan pengakuan singkatnya telah menyusun gambaran utuh tentang siapa dirinya dahulu. Seorang pria dengan latar belakang yang bersinggungan erat dengan dunia keamanan, disiplin dan situasi hidup mati. Seseorang yang terbiasa membaca ancaman dari gerak sekecil apapun. Seseorang yang tahu bahwa dalam hitungan detik, nyawa bisa hilang jika satu keputusan terlambat diambil. Beberapa anggota kepolisian menunduk. Mereka teringat bagaimana sebelumnya Reno diperlakukan. Teriakan, bentakan, bahkan pukulan. Semua itu kini terasa seperti tamparan balik yang menyakitkan. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa orang yang mereka hina telah melakukan hal yang bahkan tak semua aparat berani lakukan. Mengambil resiko terbesar demi menyelamatkan orang lain, tanpa berharap pengakuan. Alia menarik nafas panjang. Ia melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Reno. Suaranya sempat tercekak sebelum akhirnya keluar dengan jelas. Ia mengakui kesalahannya, bukan sebagai polwan, melainkan sebagai manusia. Ia menyadari bahwa kemarahannya saat itu, rasa terhina yang ia rasakan telah membutakan dirinya dari kemungkinan lain, dari niat baik yang tersembunyi di balik tindakan yang tampak tak termaafkan. Reno mendengarkan dengan tenang. Tatapannya tetap datar, namun kali ini ada kelelahan yang nyata di balik sorot matanya. Ia tak membela diri, tak pula menuntut apapun. Baginya, kebenaran itu sudah cukup. Ia tahu betul bahwa kebenaran sekali muncul ke permukaan akan membawa konsekuensinya sendiri, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di ruangan itu. Diskusi berlanjut, namun nuansanya berubah total. Bukan lagi interogasi, melainkan upaya memahami. Mengapa Reno memilih hidup sebagai pemulung? Mengapa ia menghilang dari sistem? Reno menjawab secukupnya. Ia bicara tentang lelahnya hidup di dunia yang penuh tekanan, tentang rasa bersalah yang menumpuk dari masa lalu, dan tentang keinginannya untuk hidup sederhana tanpa nama, tanpa beban, tanpa harus selalu siap menghadapi bahaya. Namun kebenaran itu juga mengguncangkan struktur yang lebih besar. Beberapa atasan mulai mempertanyakan prosedur, mempertanyakan cara aparat menilai seseorang hanya dari penampilan. Apa yang terjadi pada Reno menjadi cermin yang memalukan, bahwa seragam dan jabatan tak selalu menjamin keadilan jika empati ditinggalkan. Di luar ruangan, kabar mulai menyebar, dari bisik-bisik antar petugas hingga percakapan warga sekitar kantor polisi. Pemulung yang mencium polwan untuk menyelamatkan nyawa, kini berubah menjadi sosok yang dipandang dengan rasa hormat bercampur malu. Ada yang menyesal pernah mengusirnya dari pasar. Ada yang teringat bagaimana Reno pernah membantu tanpa pamrih. Kota yang selama ini tak pernah peduli, perlahan dipaksa untuk menoleh. Reno diberi pilihan. Sistem menawarkan jalan untuk kembali. Pemulihan identitas, perlindungan, bahkan kemungkinan melanjutkan hidup dengan fasilitas yang layak. Tawaran itu terdengar menggiurkan bagi banyak orang, namun Reno justru terdiam lama. Di dalam dirinya terjadi pergulatan yang tak kalah hebat dari kegaduhan di luar. Masa lalu yang ia tinggalkan kini memanggil kembali, sementara kehidupan sederhana yang ia jalani telah memberinya kedamaian yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Alia melihat keraguan itu. Untuk pertama kalinya ia tak berbicara sebagai penegak hukum. Ia hanya berkata bahwa apapun pilihan Reno, ia berharap keputusan itu diambil demi ketenangan hatinya sendiri. Kalimat sederhana itu terasa tulus, dan Reno menangkap ketulusan tersebut. Malam mulai turun ketika pertemuan itu berakhir. Reno melangkah keluar dari kantor polisi dengan langkah perlahan. Lampu-lampu kota menyala,
memantulkan bayangan panjang di trotoar. Ia berhenti sejenak, menatap langit lalu menghela napas panjang. Kebenaran telah mengguncangkan banyak hal, termasuk dirinya sendiri. Dan sekarang, di hadapan jalan yang terbuka lebar, Reno tahu satu hal. Pasti, hidupnya tak akan kembali seperti sebelumnya. Pilihan itu menggantung di udara, berat dan sunyi, setelah kebenaran akhirnya terbuka sepenuhnya dan membuat semua yang hadir terdiam tanpa mampu berkata apa-apa. Reno berdiri di tengah ruang yang kini terasa sempit, meski sebelumnya dipenuhi suara dan kesibukan. Tatapan orang-orang tertuju padanya, bukan lagi dengan curiga atau hinaan, melainkan dengan kebingungan, rasa bersalah, dan kekaguman yang tak terucap. Dunia yang selama ini menolaknya perlahan berubah wajah, tepat setelah ia berhenti menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Reno menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan udara yang masuk ke paru-parunya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu apapun keputusan yang ia ambil setelah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di hadapannya, para petinggi kepolisian menunggu jawaban. Di sudut ruangan, Alia berdiri dengan wajah pucat. Matanya berkaca-kaca, memandangi pria yang dulu ia anggap tak lebih dari pemulung kumal. Alia melangkah mendekat dengan ragu. Setiap langkahnya terasa seperti membawa beban penyesalan yang menumpuk. Ia teringat jelas tatapan Reno di pasar. Tatapan yang kini ia pahami bukan tatapan orang asing, melainkan tatapan seseorang yang sudah terbiasa menghadapi bahaya dan mengambil keputusan dalam hitungan detik. Suaranya bergetar saat akhirnya ia bicara, mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf yang selama ini tertahan di dadanya. Reno hanya mengangguk pelan, tanpa senyum, tanpa kemarahan. Baginya, pengakuan itu sudah lebih dari cukup. Kabar tentang kejadian tersebut menyebar cepat, melampaui dinding kantor polisi. Orang-orang pasar mulai berbisik. Para pedagang yang dulu mengusirnya terdiam saat mengetahui siapa Reno sebenarnya. Tukang parkir tua yang sering mengangguk padanya menunduk lama, seolah baru menyadari bahwa kebaikan yang ia lihat selama ini berasal dari sosok luar biasa. Kota yang biasanya tak pernah peduli, mendadak ramai oleh cerita tentang seorang pemulung yang menyelamatkan nyawa Polwan dengan cara yang tak pernah terpikirkan siapapun. Namun, di balik semua sorotan itu, Reno justru merasa asing. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Hidupnya selama ini dibangun dari kesunyian, dari berjalan di antara manusia tanpa benar-benar terlihat. Kini, semua mata tertuju padanya, menunggu langkah apa yang akan ia ambil. Tawaran pun datang untuk kembali ke dunia lamanya, mendapatkan kembali nama, jabatan, dan kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Malam itu Reno duduk sendirian di bangku luar kantor polisi. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di wajahnya yang lelah. Alia menghampiri, membawa 2 gelas kopi hangat. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Kota tetap berisik di kejauhan, tapi di antara mereka ada keheningan yang aneh, tenang, dan jujur. Alia akhirnya bertanya apa yang akan Reno lakukan setelah ini. Reno menatap lurus ke depan, matanya memantulkan cahaya lampu jalan yang bergetar. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun ia memilih menghilang bukan karena pengecut, melainkan karena lelah. Lelah melihat kekerasan, kehilangan, dan wajah-wajah yang tak pernah berubah meski dunia terus bergerak. Menjadi pemulung memberinya jarak, memberinya kesempatan untuk melihat manusia apa adanya, tanpa seragam, tanpa jabatan. Dari tumpukan sampah ia belajar bahwa nilai manusia seringkali ditentukan oleh penampilan, bukan oleh isi hati. Reno berdiri, menatap kota yang pernah begitu kejam padanya. Ia tahu masa lalunya tak bisa sepenuhnya ia tinggalkan, tapi ia juga tak ingin kembali menjadi orang yang sama. Ia memilih jalan tengah, tetap membantu, tetap peduli, namun dengan caranya sendiri. Bukan sebagai sosok besar yang dipuja, melainkan sebagai manusia biasa yang tak lagi bersembunyi. Beberapa hari kemudian, Reno kembali ke pasar. Kali ini tanpa gerobak reyot, namun juga tanpa pakaian mewah. Orang-orang menatapnya dengan ragu, sebagian dengan malu. Reno hanya tersenyum tipis, senyum yang sama seperti dulu. Ia menyapa tukang parkir tua,
Menepuk bahunya dengan hangat, ia membantu pedagang mengangkat barang, mengantar anak kecil menyeberang jalan. Tak ada pidato, tak ada penjelasan panjang. Ia membiarkan tindakannya berbicara sendiri. Alia sesekali melihat Reno dari kejauhan saat bertugas. Ada rasa lega di dadanya melihat pria itu tetap menjadi dirinya sendiri. Ia belajar satu hal penting dari semua yang terjadi. Keadilan bukan hanya tentang hukum dan seragam, tetapi tentang keberanian untuk melihat manusia tanpa prasangka. Kota mungkin tak pernah benar-benar peduli, tapi perubahan kecil selalu dimulai dari seseorang yang berani bersikap berbeda. Di bawah langit sore yang mulai meredup, Reno melangkah pergi menyusuri jalan yang dulu sering ia lalui sebagai pemulung. Bedanya, kini langkahnya lebih ringan. Masa lalunya tak lagi berdenyut sebagai beban, melainkan sebagai pengingat bahwa siapapun bisa menjadi sesuatu yang lebih dan bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu menemukan jalannya sendiri.